Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 10 yang Bapak banggakan, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online Ananda, dan kali ini tema kita adalah dasar hukum Islam. Nah ya, silahkan ikuti materi ini secara seksama dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Ananda mendapatkan tambahan ilmu. Semoga ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, ini adalah dasar hukum Islam yang pertama, yakni Al-Quran. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 43. Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Artinya, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah, ini Ananda, ayat yang menjadi dasar bahwa Al-Quran itu adalah sebagai dasar hukum Islam yang utama. Kemudian dasar hukum yang Islam yang kedua adalah Al-Hadits atau As-Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan Al-Hadits atau Sunnah, As-Sunnah adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Jadi Ananda sekalian, apapun yang datang dari Nabi itu adalah merupakan hadits. Ya. Nah, adapun bentuk-bentuk hadits, yang pertama adalah hadits qauli. Qauli itu Ananda perkataan ya. Kalau secara bahasa perkataan. Jadi hadits qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan ya yang datang dari Nabi Muhammad SAW atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh ya, hadits qauli adalah hadits tentang kecaman Rasul kepada orang-orang yang mencoba memalsukan hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Nah, ini contoh hadis perkataan ya nak ya, atau hadis qauli. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sengaja berdusta atas diriku, maksudnya itu mengada-adakan hadis nak ya, kemudian di atas namakannya Nabi Muhammad padahal Nabi tidak pernah ngomong, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat tinggalnya di neraka. Jadi orang yang suka memalsukan hadis Ananda itu sudah diancam dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bentuk hadis yang kedua adalah hadis fi'li. Fi'li ini perbuatan. Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dalam hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi SAW yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu hingga sekarang.
Hadis fi'li biasanya terdapat kata-kata kana yakunu atau ra'aitu atau ra'aina. Contoh, an Aisyata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsimu baina nisaihi faya'dilu wa yaqul Allahumma hadhihi qismati fima amliku fala talmani fima tamliku wala amlik. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi nafkah dan gilirannya antar istri-istrinya dengan adil atau yang adil ya. Beliau bersabda, "Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Janganlah engkau mencelaku dalam hal yang tidak aku miliki." Nah, ini contoh perbuatan Nabi nak ya. Kemudian Ananda, bentuk hadis yang ketiga adalah hadis taqriri. Hadis taqriri adalah hadis berupa ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tanpa memberi penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkan. Di antara hadis takriri adalah sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang membiarkan para sahabat dalam menafsirkan sabdanya tentang salat pada suatu penerangan, yaitu la yusalluna ahadul asr illa fi Bani Quraidah. Artinya, janganlah seorang pun sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahami larangan itu berdasarkan pada hakikat perintah tersebut, sehingga mereka terlambat dalam melaksanakan sholat asar. Tetapi sebagian lagi memahami perintah tersebut untuk segera menuju Bani Quraidah dan serius dalam peperangan dan perjalanan, sehingga dapat sholat tepat pada waktunya. Sikap para sahabat ini dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada yang disalahkan atau diingkarinya. Nah, ini contoh hadisnya nak ya. Nah, kemudian bentuk hadis berikutnya adalah hadis hammi, yaitu hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum terrealisasikan. Seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura. Sebagai contoh dalam hadis dari Ibnu Abbas sebagai berikut. An Abdullah ibn Abbas yaqul, "Hina shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm Asyura wa amarna bi siyamihi, qalu ya Rasulullah annahu yawma ta'azzamahu al-yahuda wan nasara." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana al-'amul maqbul shamana yawm at-tasi'." Artinya, dari Abdullah ibnu Abbas ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, "Ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang 9. Rasul belum sempat merealisasikan hasratnya ini, rencana ingin berpuasa tadi nak ya, belum sempat terwujud karena beliau wafat sebelum datang bulan Asyura tahun berikutnya. Menurut para ulama,
seperti Asy-Syafi'i dan pengikutnya menjalankan hadis ini sebagaimana menjalankan sunnah-sunnah lainnya. Kemudian ada lagi bentuk hadis berikutnya adalah hadis ahwali. Yaitu hadis yang berupa ihwal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak termasuk kategori keempat bentuk hadis di atas. Hadis ini termasuk kategori hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas khuluqa." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Itu artinya nak ya. Adapun hadis yang berbicara tentang keadaan fisik Nabi dijelaskan dalam hadis, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas wajhan wa ahsanahu khuluqan laisa bil-tawilil ba'in wala bil-qasir." Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tubuh. Jadi Nabi itu rupa dan tubuhnya adalah yang terbaik. Keadaan fisiknya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Itu nak ya, ini gambaran fisik Nabi. Ini yang disebut dengan hadis ahwali. Baik anandaku, selanjutnya kita masuk ke pembagian hadis. Nah, adapun bagian hadis yang pertama adalah disebut dengan hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang ya tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, itu, ya. Kemudian ada namanya hadis ahad. Secara bahasa artinya adalah hadis satu atau berita yang disampaikan oleh seorang. Ya. Hadis ahad secara istilah ya, mustalahul hadis artinya adalah hadis yang belum memenuhi persyaratan kuantitas hadis mutawatir. Jadi jumlah orangnya itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai hadis mutawatir. Nah, ananda sekalian, hadis ahad itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yaitu pertama disebut dengan hadis sahih, yaitu hadis yang periwayatnya tidak terputus. Jadi sanadnya itu bersambung ya. Orangnya adil dan teliti. Tidak ada keganjilan atau kecacatan. Hadis ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Kemudian yang kedua disebut dengan hadis hasan, yaitu hadis yang periwayatannya tidak terputus. Orangnya adil tetapi kurang teliti. Nah, tidak ada kecacatan. Hadis ini masih bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Kemudian hadis dhaif. Dhaif ini artinya lemah Anda. Hadis yang tidak lengkap syaratnya, periwayatnya, ada yang tidak adil dan terdapat kejanggalan. Hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Inilah Anda sekalian pembagian hadis ahad itu. Selanjutnya kita pindah ke dasar hukum dalam Islam berikutnya, yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad secara umum adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis, ya, dengan syarat menggunakan akal sehat dan juga pertimbangan yang matang. Nah, orang yang melakukan ijtihad itu Ananda disebut dengan mujtahid ya. Nah, ini syarat menjadi mujtahid. Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal,
Yang keempat, berakhlak terpuji dan memiliki keahlian. Nah, adapun keahlian yang dituntut untuk seorang mujtahid, ya, atau orang yang boleh melakukan ijtihad ini, pertama, memiliki pemahaman dan penguasaan mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud, kaidah tafsir dan kaidah hadith, serta pemahaman-pemahaman lainnya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, memahami hadith dan ilmu mustalahnya. Kemudian yang ketiga, menguasai bahasa Arab dan segala cabang ilmunya. Kemudian yang keempat, memiliki pemahaman tentang ilmu fiqih dan usulnya. Yang kelima, memahami syariat Islam. Yang keenam, memiliki pemahaman tentang qawaid kulliyah dan qawaid fiqhiyah. Inilah Anda beberapa syarat untuk menjadi seorang mujtahid, ya. Dan Anda sekalian, berikutnya adalah dalil tentang dibolehkannya ijtihad, ya. Ini hadis Nabi, Anda Bapak bacakan. An Amri bin al-As radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun. Artinya dari Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum lalu berijtihad, kemudian benar ijtihadnya itu, ya, ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum lalu dia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya salah, ia tetap mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk-bentuk ijtihad dan contohnya. Pertama, ijma', yaitu suatu kesepakatan antara para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan tersebut berupa fatwa atau disebut fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Contoh ijma', ya, keputusan para ulama mengenai diperbolehkannya vaksinasi dan imunisasi. Nah, ini bentuk ijtihad yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang sebelumnya belum pernah ada, tapi mempunyai kesamaan ciri, ya, dalam hal manfaat, sebab atau bahaya dengan masalah lain yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran. Contoh, mempersamakan narkotika yang dimana pada zaman Nabi Muhammad tidak ada dengan khamar. Maksudnya begini, nak. Khamar kan dalam Al-Quran haram. Kenapa haram? Karena dia memabukkan. Nah, narkotika karena dia mempunyai ciri yang sama dengan khamar, maka hukumnya disamakanlah dengan khamar, ya, sama-sama memabukkan. Nah, itu yang namanya qiyas atau disamakan. Kemudian istidlal, yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak secara tegas dalam Al-Quran dan hadis yang didasarkan telah menjadi adat istiadat atau merupakan suatu kebiasaan, ya. Contoh, jumlah hari pada setiap bulan Qamariyah tidak lebih dari 30 hari. Kemudian ada maslahah mursalah, ya, adalah cara penetapan hukum yang berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaan, ya. Contoh, tindakan Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat. Kemudian ada sudud zari'ah, yaitu pemutusan suatu hukum mengenai hal yang mubah
ya, atau makruh atau haram demi kepentingan umat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala. Kenapa? Ya, karena larangan ini dapat mencegah tindakan orang-orang musyrik mencaci maki Allah secara melampaui batas. Ya, jadi maksudnya Nanda, kita dilarang mencaci sesembahan-sesembahan orang-orang kafir walaupun sebetulnya itu salah. Kenapa? Karena ketika mereka merasa dihina sesembahannya, nanti mereka akan balas. Sehingga Allah pun akan mencaci maki, mereka pun akan mencaci maki Allah. Jadi maka dilarang. Ya, ini yang disebut dengan ketetapan suduz zari'ah. Selanjutnya ada yang namanya istishab, yaitu penetapan hukum atau aturan yang ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Ya. Contoh, pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama umat manusia dan bisa memanfaatkannya sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan tersebut telah menjadi milik seseorang. Ya. Nah, itu contoh istishab. Kemudian ada lagi auf, adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, tradisi masyarakat Indonesia yang menggunakan kain sarung dan kopiah atau peci untuk sholat. Kemudian yang ke-8 ada istihsan, ya, suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Contoh, dilarang mendekati zina, ya, seperti memandang wanita yang bukan muhrim, ya. Pada saat khitbah atau melamar wanita, calon mempelai wanita, itu diperbolehkan memandang wanita, ya, yang dikhitbah untuk mengekalkannya pada perjodohan. Maksudnya tuh kita boleh melihat calon pasangan kita itu dengan tujuan mudah-mudahan kita tidak salah pilih, ya. Jadi tujuannya, niatnya untuk supaya nanti di dalam menjalani rumah tangga itu rumah tangganya menjadi rumah tangga yang rukun, ya, tentram. Itu Ananda sekalian. Oke Ananda sekalian, akhirnya sampailah kita pada penghujung dari materi kita Ananda, dan inilah kesimpulan dari materi kita kali ini, bahwa dasar hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijtihad, ya nak, ya. Nah, cukup sampai di sini nak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan Ananda kaji lagi materi kita ini dari sumber-sumber yang lain supaya lebih tajam, ya. Kalau ibarat pisau itu lebih tajam pemahamannya nak, ya. Cukup sampai di sini. Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.